Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendampingi saya pada kesempatan ini. Saya ingin mendiskusikan tentang RPPH yang sudah saya susun untuk kegiatan pengembangan fisik motorik dengan tema permainan kreatif, subtema gerakan tubuh dan imajinasi, khusus untuk kelompok B usia 4 sampai 5 tahun. Baik, tujuan pembelajaran yang saya tetapkan dalam RPPH ini adalah anak mampu melakukan gerakan dasar seperti jalan, lari, lompat, dan putar. Kedua, anak dapat mengikuti instruksi permainan. Anak mampu menunjukkan kreativitas gerak berdasarkan imajinasi, serta anak terlihat meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangannya setelah mengikuti kegiatan fisik. Saya merancang kegiatan pembelajaran menjadi 4 bagian, yaitu pembukaan inti, istirahat, dan penutup. Pada bagian pembuka, saya menggunakan salam, lagu ceria, dan pemanasan sederhana untuk menyiapkan tubuh anak. Pada kegiatan ini, saya menyusun 2 permainan yang bersifat kreatif. 1. Binatang imajinasi. Anak meniru gerakan binatang dan membuat variasi mereka sendiri. 2. Tanaman ajaib. Anak bergerak sesuai imajinasi dengan membantu alat sederhana seperti bola kecil dan tali. Setelah kegiatan inti ada istirahat 10 menit dengan musik lembut dan minum air, lalu pada penutup ada refleksi singkat, apresiasi, pendinginan, dan salam. Untuk penilaian, saya menggunakan observasi langsung, yaitu checklist kemampuan motorik, serta catatan perkembangan sesuai prinsip penilaian autentik PAUD. Bu, saya ingin meminta masukan dari Ibu mengenai beberapa hal berikut. Satu, apakah tujuan dan indikator yang saya gunakan sudah cukup jelas atau terukur? Saya ingin memastikan indikatornya sesuai dengan capaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Kedua, saya ingin menanyakan bagaimana menurut Ibu alur kegiatan inti yang saya buat. Sudahkah runtut dari gerakan yang mudah ke yang menantang atau perlu didiskusikan lagi, disesuaikan lagi? 3. Untuk pengelolaan kelas dan keamanan anak, khususnya saat berlari dan melompat, apakah ada saran dari Ibu agar kegiatan lebih nyaman dan efektif? Boleh Bu dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dardi, terima kasih karena sudah menyusun RPPH dengan sangat baik dan terstruktur. Saya membaca seluruh bagian rencana pembelajaran yang kamu buat dan saya ingin memberikan beberapa masukan agar kegiatan nanti bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama, yaitu tentang tujuan dan indikator. Secara umum, tujuan dan indikator yang kamu buat sudah sesuai dengan capaian perkembangan anak usia 4-5 tahun. Nah, namun, ini ada saran sedikit, akan lebih baik kalau indikatornya dibuat sedikit lebih terstruktur. Misalnya, anak melakukan minimal 4 jenis kegiatan dasar, atau anak mampu mengikuti instruksi tanpa bantuan sebanyak 2 atau 3 kali lah. Atau kalau memang bisa ya 4 kali. Ini akan memudahkan kamu saat menilai perkembangan anak. Karena anak ini memang harus perlu konsentrasi. Jadi memang benar-benar kita harus maksimal memperhatikannya. Sehingga penilaian secara individu anak itu bisa tercapai dengan benar. Kemudian yang kedua, yaitu tentang alur kegiatan inti. Alur kegiatan inti sudah baik, tapi saya menyarankan agar urutannya dibuat dari gerakan yang paling ringan dulu. Nah, misalkan
Mulai dari jalan, kemudian lompat, baru lari, dan kemudian baru ke putar. Nah, ini penting supaya agar anak tidak cepat capek, tidak cepat lelah, dan insya Allah keamanannya terjamin. Kemudian tentang binatang imajinasi juga sangat baik karena bisa merangsang imajinasi mereka. Kemudian yang ketiga tadi yaitu tentang keamanan dan pengelolaan kelas. Karena kegiatannya banyak melibatkan gerak bebas, kamu perlu pastikan tidak ada benda yang bisa membuat anak tersandung atau terbentur. Karena di situ saya perhatikan ada tali dan sebagainya itu. Nah, itu kita harus hati-hati karena anak kecil ini beda dengan SMA yang sudah punya akal. Kemudian area bermain harus cukup luas karena gerak-gerak ini produktif, cukup batas area gerak. Penting juga untuk sering memberikan penguatan verbal. Seperti misalnya jalan pelan-pelan, hati-hati, dan jaga jarak. Ini membantu mencegah kecelakaan kecil. Ada lagi yang saya mau tanyakan, Bu, tentang media pembelajaran yang saya gunakan, seperti bola kecil, tali, musik, apakah sudah tepat atau perlu ditambahkan atau diganti? Kemudian 5, saya ingin meminta pendapat Ibu mengenai bentuk penilaian yang saya pilih, apakah checklist catatan sudah cukup atau Ibu lebih menyarankan rubrik tertentu? Yang baik, untuk media pembelajaran yang kamu buat itu sudah tepat karena sederhana, tapi fungsional. Untuk bola kecil dan tali cocok untuk gerakan motorik. Kamu bisa tambahkan sedikitlah, ini saran, variasi seperti rintangan dari kerucut kecil atau pita warna sebagai jalur lari sehingga bisa berjalan dengan benar, tidak tidak nyerong sana nyerong sini, sehingga anak-anak betul-betul fokus pada apa yang sudah kita sarankan. Kemudian ya kita supaya anak lebih semangat, kita buatlah yang menarik, sehingga misalnya jalur lari tadi itu yang kita kasih pita, kita kasih warna-warni, sehingga mereka itu mempunyai semangat yang lebih. Kemudian tentang penilaian, saya setuju sama kamu menggunakan checklist dan catatan anekdot. Nah, itu sudah sesuai dengan prinsip penilaian autentik. Tapi kalau memungkinkan, ini saran dan memang dalam kegiatan apapun, itu tolong didokumentasikan dengan foto atau video singkat sebagai portofolio. Dan ini juga sebagai bisa untuk evaluasi kita ke pembelajaran berikutnya. Oh, ini yang harus diperbaiki, oh ini yang harus ditingkatkan, dan sebagainya. Nah, itu akan membantu kamu melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Itu saja. Baik, Bu, masukan dari Ibu sangat saya perlukan untuk RPPH ini bisa lebih baik dan tepat untuk diterapkan di kelas. Setelah mendapatkan masukan, saya siap melakukan revisi dan perbaikan bagi yang masih kurang. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan bimbingannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.